ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'ah dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Seraya kita memujinya, seraya kita memohon pertolongan hanya kepada Allah, kita juga memohon ampunan hanya kepada Allah. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita sendiri. Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada satupun yang dapat menyesatkannya. Begitupun sebaliknya, barang siapa yang sudah disesatkan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang dapat memberikan petunjuk kepadanya. Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Azza wa Jalla. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba dan utusannya. Semoga Allah melimpahkan salawat dan salam kepada Rasulullah, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti seluruhnya dengan kebaikan sampai hari kiamat. Oke. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan muslim. Ya, sesungguhnya sebenar-benar ucapan adalah kitabullah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan dalam dinul Islam. Setiap perkara yang diada-adakan adalah bid'ah, setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap sesat tempatnya di neraka. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada pertemuan kita kali ini, Kamis 3 September 2020, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang ulumul hadis, gitu ya. Sebelum kita mulai pada pembahasan berikutnya, ini ada poin-poin yang sudah kita pelajari di minggu yang kemarin. Pertama, kita sudah membahas tentang ulumul hadis. Ulumul itu apa, hadis itu apa. Baru kita membahas tentang sunnah, gitu ya. Setelah itu kita bahas tentang perbedaan antara sunnah dan hadis. Mungkin ini yang pengen akan tekankan kembali, gitu ya. Jadi sunnah itu adalah, ya secara bahasa ya, ditujukan terhadap pelaksanaan agama yang ditempuh atau praktek yang dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan hidupnya. Karena sunnah itu secara bahasa artinya thariqah. Thariqah itu apa? Jalan kehidupan. Sedangkan hadis itu bermakna kabar. Dan setiap kabar itu ada yang sahih dan ada yang tidak sahih. Nah, kita akan melanjutkan itu di sini, gitu ya. Jadi, sedangkan sunnah itu adalah hadis sahih yang berhubungan dengan pelaksanaan agama. Kebayang ya? Jadi hadis itu kabar itu ada yang sahih, ada yang tidak sahih. Sedangkan sunnah itu hadis sahih yang berhubungan dengan pelaksanaan agama. Pelaksanaan agama yang ditempuh oleh seseorang, gitu ya. Dan ya praktek yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dengan mencontoh kepada praktek yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Nah, berikutnya kemarin kita sudah membahas juga tentang pembagian hadis, gitu ya. Ada pembagian hadis yang sudah kita bahas di pertemuan kemarin. Ada hadis mutawatir, ada hadis ahad, ada hadis mahsyur, ada hadis aziz, ada hadis gharib, gitu ya. Ada beberapa pembagian, gitu. Nah,
Berikutnya kita sudah masuk juga ngebahas tentang kenapa sih akhirnya muncul pemalsuan hadis gitu ya. Kemarin di awal ayat ketika Rasulullah SAW ada aman, Abu Bakar Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu aman, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu aman. Nah, sejak terbunuhnya Utsman ada dua kelompok ya. Ini review dulu, kelompok Ali dan kelompok Muawiyah. Gitu ya. Ada yang akhirnya tahkim, muncul Khawarij. Ada yang karena kematian Ali akhirnya muncul Syiah, akhirnya memalsukan hadis-hadis. Yang mereka lakukan adalah memasukkan hadis-hadis tentang keutamaan Ali, gitu ya. Akhirnya, keutamaan Ali dan kejelekan para sahabat-sahabat yang lain, Abu Bakar, Utsman, Muawiyah, gitu ya. Nah, akhirnya kelompok-kelompok yang menjelekan ini pun terpacu untuk memalsukan hadis juga untuk pembelaan. Nah, itu sejarahnya. Baru kemarin kita udah bahas tentang sekilas tentang Khawarij, gitu ya. Khawarij itu suka mencela, berprasangka buruk, berlebihan dalam agama, sedikit pengetahuan tentang fikih, mudahnya akal dan berakhlak buruk, gitu ya. Baru kita juga bahas tentang Syiah itu seperti apa, gitu ya. Nah, baru terakhir kemarin di pertemuan yang terakhir minggu lalu kita membahas tentang contoh-contoh pemalsuan hadis. Ini, nah ini ya. Kalau yang ini yang faktor-faktor lain membuat terjadinya pemalsuan hadis sebelum kita masuk ke yang setelahnya. Musuh-musuh, ada diskriminasi etnis, ada tukang dongeng, ada mencintai kebaikan, bodoh syariat, ada yang berbeda dalam mazhab fikih dan ilmu alam, ada yang menjilat para penguasa dan sebab-sebab yang lain. Dan kemarin kita sudah bahas juga contoh-contohnya, gitu ya. Dan berikutnya yang ini ya, contoh-contoh pemalsuan hadis. Ada hadis yang dipalsukan oleh Syiah tentang keutamaan Ali, ada hadis yang dipalsukan oleh kelompok yang mengatasnamakan pengikut Abu Bakar, ada yang hadis palsu buatan ateis dan seterusnya. Oke, kita masuk ke berikutnya. Karena hadis ini ada yang sahih dan ada yang tidak sahih, ya. Pada pertemuan kali ini pengen menyampaikan kepada teman-teman tentang gimana caranya biar kita tahu bahwa hadis itu sahih? Gimana cara biar kita tahu bahwa kita bisa tahu secara jelas, bisa menilai bahwa ini itu tidak sahih? Nah, makanya ada seleksi hadis, gitu ya. Ada yang namanya seleksi hadis. Nah, seleksi hadis ini ya banyak dilakukan ya untuk menentukan sebenarnya hadis ini benar nggak sih datangnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau tidak. Nah, ini ada salah satu ayat di surat Al-Hujurat, ayat 6. Surat Al-Hujurat ayat 6 berbunyi seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan keburukan, tidak menimpakan musibah kepada suatu kaum, tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu. Nah, jadi Allah sudah mengisyaratkan, gitu ya, dalam surat Al-Hujurat ayat 6 bahwa ketika ada berita, gitu ya, ketika ada berita dari orang fasik, mereka membawa berita, maka cek dulu, periksa dulu, biar apa? Biar nggak malah salah, gitu. Karena sekali lagi, kita juga sudah belajar sebelum, ternyata ada sejarah-sejarah yang akhirnya secara natural waktu dulu gitu ya, hadis-hadis ini akhirnya dipalsukan. Kenapa? Karena kalau udah dengar ini dari Rasulullah, pasti mereka melakukan, ini dari Rasulullah, pasti mereka melakukan gitu. Karena itu akhirnya banyak orang-orang pada saat itu, baik karena bodoh, baik karena niatnya baik atau niatnya buruk gitu ya, niatnya baik karena pengen orang-orang beribadah secara sungguh-sungguh, akhirnya bikin keutamaan-keutamaan yang nggak jelas gitu ya. Ya, mau baik mau yang buruk, tapi ya salah, nggak boleh. Karena yang bisa kita gunakan nanti hanya hadis yang sahih. Nah, sebenarnya hadis pertama kali diseleksi oleh Ibnu Abdil Bar dan Asy-Syabi. Nah, meriwayatkan dari Ar-Rabi bin Khusyam.
bin Khusyam. Ia berkata, barang siapa mengatakan tiada ilah yang hak disembah selain Allah gitu ya, tidak ada sekutu baginya kerajaan dan baginya lah segala puji. Dia yang menghidupkan dan mematikan, dia maha kuasa atas segala sesuatu sebanyak 10 kali, maka bacaan itu akan berpahala baginya seperti pahala memerdekakan budak-budak. Bayangkan, seperti pahala memerdekakan budak-budak. Wah, luar biasa. Nah, Asy-Sya'bi, sebentar. Nah, Asy-Sya'bi akhirnya dia berkata, kemudian saya bertanya kepada Ar-Rabi bin Khutham. Karena yang ini tadi Ar-Rabi bin Khutham katanya. Ya udah, karena dia berkata kayak gitu, ya akhirnya saya nanya gitu ya. Akhirnya saya bertanya kepada Ar-Rabi bin Khutham, siapa yang meriwayatkan hadis ini kepadamu gitu. Asy-Sya'bi berkata kayak gitu. Nah, ini sekali lagi ya dibacakan hadisnya ini. Ibnu Abdul Bar dan Sya'bi meriwayatkan, bukan hadisnya. Awalnya siapanya? Ibnu Abdul Bar dan Sya'bi meriwayatkan dari Ar-Rabi bin Khusyam. Oh, saya mendengar itu. Nah, karena kayak gitu dari Ar-Rabi bin Khusaim, maka ia nanya, siapa yang meriwayatkan hadis ini kepadamu? Ar-Rabi menjawab, Amr bin Maimun al-Audi. Oh, dari Amr bin Maimun al-Audi. Ya udah, akhirnya dia menemui Amr bin Maimun al-Audi dan bertanya kepadanya, siapa yang meriwayatkan hadis ini kepadamu? Amr menjawab, Abdurrahman bin Abi Laila. Nah, kemudian saya pergi ke Abdurrahman dan bertanya kepadanya, siapa yang meriwayatkan hadis ini kepada Abdurrahman bin Abi Laila? Menjawab, Abu Ayyub al-Ansyari, sahabat Rasulullah SAW. Ini bisa dilihat dari Muqaddimatul Tahmid karya Ibnu Abdul Bar, halaman 14. Nah, Yahya bin Sa'id berkata, ini adalah hadis yang pertama kali diteliti isnadnya. Nah, maka susunan sanadnya seperti ini. Jadi dari Rasulullah, Abu Ayyub al-As-Sa'bi menanya ke Ar-Rabi bin Khusaim, bertanya ke Amr bin Maimun al-Audi, bertanya ke Abdurrahman bin Abi Laila, bertanya lagi ke Ayyub al-Ansari. Dan akhirnya ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Abu Alia berkata, kami mendengar riwayat hadis ini di Bashrah, dari para sahabat Rasulullah SAW. Kami tidak puas sehingga kami langsung untuk bertemu para sahabat. Kemudian kami mendengarkan langsung hadis dari mereka. Gitu. Nah, pendapat tabi'in dan tabi'in tentang keharusan meneliti isnad hadis ini. Ada beberapa pendapat. Yang pertama dari Hisham bin Urwah. Beliau berkata, jika seseorang meriwayatkan hadis kepadamu, maka tanyalah dia dari mana hadis itu. Gitu. Biar tahu. Al-Auza'i berkata, hilangnya ilmu tidak lain kecuali dengan hilangnya isnad. Gak jelas runutannya kemana. Berikutnya, Sufyan Ats-Tsauri berkata, isnad itu senjata bagi orang mukmin. Jika ia tidak memiliki senjata, dengan apa ia akan berperang? Dan yang terakhir ada Abdullah Ibnul Mubarak berkata, isnad itu termasuk agama. Sekiranya tidak ada isnad, niscaya siapa saja dapat mengatakan apa saja yang dia kehendaki. Beliau berkata pula, antara kami dan kaum terdapat tiang-tiang penyangga, yaitu isnad. Gitu ya, isnad. Nah, isnad itu apa? Jadi penelitian hadis itu ada 3 sebenarnya. Ada perawi, ada sanad, ada matan. Nah, sanad dulu ya. Sanad itu menurut bahasa al-mu'tamadu. Artinya itu bisa dijadikan pegangan. Sanad itu ya, yang bisa dijadikan pegangan. Kalau misalnya menurut istilah, sanad itu apa? Sanad itu adalah jalannya matan. Jalannya matan. Isi. Yaitu silsilah para perawi yang memindahkan atau yang meriwayatkan matan dari sumber yang pertama. Jadi siapa ke siapa ke siapa ke siapa. Dari Nabi tadi ya, dari yang ini nih. Dari Nabi ke Abu Ayyub, berkata ke Ayyub, Ayyub ngobrol berkata lagi ke Abdurrahman bin. Nah, ini sanad.
Oh iya, sanadnya ke siapa? Dari Rasulullah, ke Abu Ayyub, ke Abdurrahman, ke Ammar, ke Arabi, ke As-Sabi. Itu sanad. Nah, kalau rawi itu apa? Rawi itu ininya, Abu Ayyub, Abdurrahman bin Abi Laila, Amr bin Maimun, Arabi bin Khusain, Asyabi. Nah, ini adalah rawi. Rawi itu penilaian untuk si perawinya, si yang menceritakannya gitu. Gitu ya. Jadi kalau sanad itu runutannya nyambung atau enggaknya ke Rasulullah, makanya nanti ada hadis tuh, ada yang hasan, ada yang sahih, ada yang doif. Salah satu yang hasan atau doif itu karena terpotong sanadnya, gitu ya. Nanti kita cerita berikutnya. Baru terakhir adalah matan isinya, maknanya. Jangan sampai bertentangan dengan sesuatu yang sudah sahih. Nah, sebenarnya ada beberapa cacat dalam hadis, gitu ya. Ada beberapa cacat dalam hadis. Jadi ada yang dilihat dari perpindahan matan, gitu, perpindahan matan dari Rasulullah ke sahabat, ke tabiin, ke tabiut tabiin, singkatnya kayak gitulah ya. Nah, ada cacat dari situ. Nah, cacat dari situ ada yang mu'allak, ada yang mu'dal, ada yang ini ya, ada yang munqati, ada yang mu'dal, ada yang mu'allak, ada yang mursal. Kalau penyandaran matan ada yang marfu, ada yang mauquf, ada maqtu. Oke, nanti kita bahas satu-satu di sini. Nah, kenapa ini sekali lagi kita bahas? Biar kita tahu sebenarnya. Jadi hadis itu jangan cuma bilang ini ada hadis, harus dicek. Karena bisa jadi sahih, bisa jadi doif, bisa jadi hasan, bisa jadi malah maudhu. Gitu ya, maudhu itu apa? Dibuat-buat aja. Gitu ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke itu, sebenarnya gimana cara kita untuk menyeleksi hadis tadi? Nah, makanya ada pohon sebenarnya. Jadi pertama hadis. Hadis itu ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang doif. Yang sahih, ada yang sahih lidzatihi, ada yang sahih li ghairihi. Hasan juga ada yang lidzatihi, ada yang li ghairihi. Gitu ya. Yang doif ada yang fil sanad, ada yang fil matan. Gitu. Nah, nanti gimana cara nyeleksinya? Cara nyeleksinya adalah ini. Pertama sama kayak tadi. Makanya kalau misalnya ada hadits jangan cuman tahu apa isinya, bukan innamal a'malu binniyat aja, tapi sanatnya juga, rawi-rawinya juga hafalin. Rasulullah, baru ke Umar bin Khattab, baru ke siapa, baru ke siapa, baru ke siapa. Nah, setelah kita tahu itu digambar pohon sanatnya. Bayang ya? Jadi gambar dulu pohon sanatnya. Setelah pohon sanatnya digambar, baru periksa martabat masing-masing rawinya yang sudah dijahr wa ta'dil. Apa ini jahr wa ta'dil? Intinya penilaian ulama, ada yang oh iya memang ini oke, oh iya memang ini tidak oke. Nanti kita lihat ada buku-bukunya seperti apa, ada Tahzibul Kamal, ada Mizanul I'tidal, ada Tahzibul Tahzib, ada Lisanul Mihzan dan lain-lain. Kemudian lihat dari maksud pencelaan dan pembelaan. Oh iya ada yang mencela, oh iya ada yang membela, atau kayak gimana nanti kita bahas setelah. Nah, setelah diperiksa rawinya, periksa sanatnya. Apakah para perawi saling bertemu atau enggak? Contoh, misalnya, kalau yang tadi rawi nanti kita akan bahas nih. Ada hadis sahih itu ada yang martabat 1, martabat 2, martabat 3 gitu ya. Yang hasan juga 1, 2, 3. Kayak yang doif ada 1, 2, 3, 4 misalnya. Nanti kita akan bahas di sini. Nah, yang 2 nanti dulu kita bahas, kita coba untuk masuk ke yang ketiga. Periksa sanatnya, apakah rawinya saling bertemu atau tidak. Maksudnya kayak gimana? Misal, tiba-tiba kan ini ya, dari Rasulullah SAW, ada sahabat, ada tabi'in, ada tabi'ut tabi'in. Misal, yang paling contoh ekstrim, tiba-tiba ada tabi'ut tabi'in yang bilang bahwa saya sudah mendengar dari Rasulullah SAW. Lihat, Rasul, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Wah, berapa generasi itu? Bayang ya? Jadi nggak mungkin ketika itu
bilang bahwa tabi'in dia bilang mendengar dari Rasulullah SAW. Berarti kalau misalnya nggak bertemu, dia berbohong. Bayang ya? Berarti kalau nggak ketemu ya nggak mungkin dia bisa mendengarkan dari itu. Oke? Jadi sekali lagi, pertama gambarkan pohon sanadnya, yang kedua periksa di rawi-rawinya, dan kita tinggal lihat sekali lagi dari kitab-kitab. Yang ketiga, periksa sanadnya, bertemu enggak, terputus enggak, gitu ya. Baru yang keempat, periksa matannya, ada syad atau tidak. Nah, jika jatuh pada kategori doif, maka apakah dicek apakah ia punya syahid atau mutabi yang mengangkat enggak. Jadi sebenarnya kalau doif itu ya tadi ya, ada rawi-rawinya, bisa dilihat dari rawi atau bisa dilihat dari sanad, akhirnya dia menjadi doif kriterianya, gitu ya. Itu ada ilmunya, gitu ya. Pas dilihat gimana penilaian rawinya, gimana sanadnya, oh iya akhirnya nanti diturunkan ke derajat doif. Nah, doif ini nanti gak bisa digunakan sampai ada syahid atau mutabi, sampai ada hadis lain yang senada dengan itu, misalnya. Baru ketika ada senada, hadis yang doif itu bisa dinaikkan ke hasan. Jadi tingkatan itu sohih, hasan, doif, maudu, gitu ya. Kalau hasan sama hadis sohih sama hasan ini bisa digunakan. Tapi kalau hadis doif itu enggak, gitu ya. Hadis doif itu enggak. Nah, kapan hadis doif bisa jadi hasan? Kalau ada syahid atau mutabi, gitu. Jadi mana ada hadisnya? Oke, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, fa innamal likulli imrin ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, dan seterusnya. Setelah itu kita lihat, jangan dulu. Oke, dipakai enggak? Dicek dulu sebelumnya. Ini khusus untuk ini ya, bukan untuk orang awam ya, tapi untuk orang-orang yang mau belajar dan memang bidangnya di situ. Baru dicek rawinya gimana, sanadnya gimana, matannya gimana. Makanya 3, sanad, matan, rawi. Rawi, sanad, matan, ya bebas lah. Sanad, matan, rawi, gitu ya. Tapi kalau di sini rawinya dulu dicek, udah gitu sanadnya, udah gitu periksa matannya. Kalau ternyata doif, dicek ada nggak hadis lain yang sahih, gitu. Makanya sebenarnya ketika kita membahas tentang sesuatu itu nggak bisa cuma satu hadis, satu ayat, tapi kumpulkan semuanya. Kumpulkan semua ayat, kumpulkan semua hadis yang senada dengan itu, baru kita bisa menentukan bagaimana hukum dari sesuatu seperti itu ya. Karena nggak bisa asal, gitu ya. Ini tahap menyeleksi hadis. Oke. Nah, selanjutnya ini contoh-contoh nih. Martibu ruwahi sahih. Martabat sahih yang pertama, gitu ya. Contoh misalnya ada di salah satu kitab Jahr wa Ta'dil yang tadi, kitab yang ini. Nah, ini nih salah satu dari kitab yang ini menyebutkan, oh ternyata tinggal lihat Amr misalnya. Ibnu siapa, udah gitu lihat semua itu di indeksnya, udah gitu akhirnya ketahuan tuh. Misalnya penilaian tentang yang tadi Asyabi misalnya. Asyabi. Pada saat dilihat Asyabi, set dicek, oh ternyata si fulanun authaqun nasi hifzan wa adalatan. Si fulan orang yang sangat kepercayaan tentang hafalan dan keadilan. Oh, berarti ini bisa dipakai gitu. Ini yang sahih derajat pertama. Atau yang kedua misalnya fulanan athbatun nasi hifzan wa adalatan. Si fulan orang yang paling teguh tentang hafalan dan keadilan. Nah, ini martabat pertama gitu. Makanya sekali lagi, ketika kita tahu siapa rawi-rawinya, kita cek ke bukunya gitu ya, dan bukunya kita nggak harus apa karena banyak banget, tinggal cek ke bukunya, udah dicek di bukunya, lihat bagaimana komentarnya, gitu ya. Setelah tahu, ya udah, ini termasuk rawi derajat martabat apa, sahih, doif, apa. Ini contoh-contoh kalimat dalam kitab tersebut yang menjelaskan tentang martabat pertama sahih. Sahih martabat pertama. Nah ini, ilaihil munqaha, kepadanya lah penghabisan, kepadanya lah kesempurnaan. La ahada athbatu munhu, artinya tidak seorang pun yang lebih teguh dari dirinya. Atau waman mithlu fulanin, siapakah orang yang seperti si fulan ini gitu.
Ini kan bahasa orang Arab ya. Fulanun yus'alu anhu, tentang si fulan apakah masih ada yang mau diperiksa gitu. Apakah ada yang masih mau diperiksa gitu. Berarti kan ini derajat pertama. Ini akan cuman ngasih lihat ya, ini preview dari buku-bukunya. Kalau martabat pertama itu kayak gimana, martabat kedua, martabat ketiga untuk yang sahih, berikutnya yang hasan, martabat pertama, kedua, ketiganya kayak gimana, baru yang dhaif kayak gimana. Minimal teman-teman kebayang ya, kenapa akhirnya bagaimana proses seleksi hadis gitu ya. Sekali lagi, bagaimana proses seleksi hadis. Kenapa sih setiap hadis itu nggak bisa langsung dipakai? Kenapa sih ya kayak gitu ya? Karena kemarin udah kita bahas juga sejarahnya seperti itu. Makanya kita nggak bisa sembarangan pakai hadis gitu ya. Maka harus menggunakan hadis yang sahih atau yang hasan. Ini yang pertama. Yang kedua, misalnya fulanun fiqatun. Fiqatun. Si fulan orang yang percayaan. Orang yang kepercayaan. Ini yang martabat kedua. Maratibu ruwatis sahihi. Martabat kedua sahih. Sahih martabat kedua. Si fulan orang kepercayaan. Orang kepercayaan. Fulanun fiqatun sabetun. Si fulan kepercayaannya teguh. Nah, kayak gitu. Fulanun fiqatun hafiz hujjatun. Si fulan kepercayaan, hafiz, seorang yang hafal 100.000 hadis yang bersanad, bayangin. Hujjaz, seorang yang boleh dijadikan alasan yang hafal 300.000 hadis bersanad, gitu ya. Hafiz hujjaj, kayak gitulah. Fulanun fiqatun hafiz hujjatun, misalnya. Atau yang terakhir, fulanun fiqatun ma'munun tabtun hujjatun. Si fulan kepercayaan yang kena diamati teguh. Ini sekali lagi cuma review ya, akan coba cepat di sini. Yang kedua, misalnya artinya si fulan kepercayaan, si fulan hafiz, si fulan hujjah, si fulan seorang yang teliti. Ini yang ketiga. Ini yang sahih. Berikutnya ada maratibun ruwahil hasan. Hasani gitu ya. Ini yang sahih, yang hasan. Kalau hasan tuh sodukun, yang sangat besar. Ma'munun, yang dipercaya. La ba'sa bihi, tidak ada halangan. Sekali lagi ini cuma preview aja ya. Dan teman-teman sebenarnya ya ini udah ada ilmunya. Tinggal teman-teman lihat, ada kitab yang menyebutkan ini yang pertama, ini yang kedua, yang ketiga, ini yang sahih, ini yang dhaif, ini yang hasan gitu ya. Ini ada buku, terus buku yang keduanya adalah yang Tahdhibul Kabal tadi, dicek. Samain sama yang ini. Oh, yang ini mah masuk ke, oh iya ini martabat pertama sahih. Oh, ini martabat kedua hasan. Oh, ini martabat ke-1 dhaif gitu misalnya. Tuh, ada lagi nih. Martabat yang kedua, yang hasan. Tuh, hasanun hadithi, yang baik hadisnya. Atau misalnya hayyidul hadithi, yang bagus hadisnya. Atau fulanun wasatun, si fulan seorang yang lurus misalnya. Dan ada beberapa, panjang, ada banyak gitu ya. Ini salah satunya cuma contoh-contoh doang. Yang berikutnya maratibu ruwahil hasani. Martabat ketiga hasan. Sodukun insyaallah. Insyaallah ia seorang yang sangat benar. Arju alla ba'sa bihi. Artinya aku harap tidak ada halangan apa-apa dan seterusnya. Nah, berikutnya ada yang dhaif, maratibur ruwatid du'afa. Dhaif martabat pertama. Gitu ya. Fulanun akdzaban nas, si fulan sedusta-dustanya manusia. Oh, udah ini udah jelas ini dhaif. Si fulan manusia yang paling jahat, kepadanya kesudahan tentang memalsu, yaitu tiang kedustaan, yaitu pangkal kedustaan, gitu ya. Si fulan pembohong, si fulan pendusta. Ini yang martabat kedua, si fulan pemalsu. Misal fulanun wadha'. Saya martabat ketiga, si fulan dituduh berdusta, si fulan dituduh memalsukan, si fulan orang yang jatuh, si fulan orang yang tidak dianggap, si fulan ulama-ulama diam tentang dia, si fulan orang yang ditinggalkan, si fulan ulama-ulama tinggalkan dia, misalnya kayak gitu. Ada yang martabat keempat kalau yang dhaif, si fulan ulama-ulama membuang hadisnya, si fulan tidak dihiraukan, si fulan lemah, si fulan bulanglah hadisnya, si fulan lemah sekali, si fulan ditolak. Yang kelima, si fulan tidak boleh dijadikan hujah. Tuh, bayangkan ya. Makanya kenapa ketika dhaif itu jangan digunakan. Bayang ya? Kenapa ketika dhaif itu jangan digunakan? Tapi walaupun kayak gitu ya tadi ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bilang bahwa seburuk-buruknya orang ketika orang itu berkata gitu ya, bukan seburuk-buruknya
Walaupun orang itu hitam, ya bahasa kita tuh udah mah hideng, leutik, hirup deh gitu ya. Misalnya kayak gitu. Tapi ketika dia mengatakan sesuatu yang benar ya kita harus mengiyahkan. Maksudnya apa saya ngobrol di sini? Nah, di sini memang disebutkan martabat pertama, kedua, ketiga. Dah di awal dikasih tahu kan kadang-kadang ada yang doif yang bisa naik. Itu maksudnya ya yang ngomong memang pendusta, tapi memang ada hadis lain yang memang tidak doif, dia udah hasan, dia udah sahih dan ternyata ini semakna, maka ini dinaikin ke hasan gitu. Kebayang ya? Yang doif itu dinaikin ke hasan. Tapi di sini pengen ngasih tahu bahwa ternyata martabat pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam tentang doif itu kayak gini. Kata-katanya kayak gini. Yang pertamanya sedusta-dusta manusia. Coba, masa ada sedusta-dusta manusia kita ambil hadisnya, gitu ya. Sekali lagi bisa diambil hadisnya, tapi bukan karena dianya, tapi karena ada sesuatu hadis lain yang ternyata dia sahih atau hasan yang akhirnya menaikkan. Ada syabi, mutabi, yang kayak gini ya. Nih, ada yang syahid, ada yang mutabi. Gitu. Oke, kita lanjut nih. Yang kedua, pembohong. Tuh, bayangin masa yang pembohong kita pakai. Fulan pemalsu, masa yang palsu kita pakai. Maka dia bukan orang percaya, bahkan ulama-ulama meninggalkannya, dia dituduh berdusta, masa kita pakai gitu. Udah gitu ini yang keempat, membuang hadisnya, tidak dihiraukan, lemah sekali, ditolak. Masa kita pakai hadisnya? Kelima, si fulan tidak boleh dijadikan hujah, si fulan tidak diketahui. Kalau tidak diketahui kan belum tahu nih, belum jelas, maka doif gitu, bisa jadi kayak gitu ya. Si fulan orang yang goncang hadisnya, si fulan lemah, si fulan dilemahkan oleh ulama. Ini yang keenam, si fulan telah dilemahkan oleh ahli hadis gitu. Si fulan telah dilemahkan oleh ahli hadis gitu. Udah gitu si fulan padanya ada kelemahan, hadisnya ada kelemahan dan segala macam, dan banyak-banyak. Nah, pengen Akang sampaikan di sini, kenapa disampaikan materi ini, tujuannya sekali lagi biar ada wawasan bagi teman-teman. Kalau misalnya ada yang tertarik, silahkan pelajari secara lebih detail lagi. Tapi poinnya adalah biar ada wawasan teman-teman bahwa hadis ini ada yang boleh dipakai, ada yang tidak boleh dipakai gitu. Dan hadis ini sekali lagi kenapa di awal dibahas dulu definisi, ya hadis ini sesuatu yang ada yang sahih, ada yang doif, gitu. Ada yang sahih, ada yang tidak sahih, gitu. Maka perlu untuk dicek and recheck. Cara cek and rechecknya tadi ada sanad, ada matan rawi. Sebelum sanad matan rawi ya bikin dulu pohonnya, baru sanad matan rawi, baru terakhir kalau misalnya ternyata doif ya kalau hasan sahih udah beres ya. Tapi kalau ada doif tergantung ada mutabinya enggak. Kalau iya bisa naik ya. Dan di sini juga ngasih tahu bahwa ternyata nggak sembarangan loh. Suatu hadis ini disebut hasan, martabatnya keberapa, doif, martabatnya keberapa, hasan bukan, hadis itu hasan, sahih atau doif itu nggak sembarangan, karena masing-masing rawi itu punya martabatnya, gitu ya. Dan di sini disebutkan martabatnya secara jelas, para ulama sudah bikin bukunya, dan di sana kita tinggal pakai, tinggal lihat, gitu. Sekali lagi, maka ilmu untuk nyeleksi ini, yang penting kalian dikasih tahu dan punya toolsnya, sebenarnya masing-masing dari kalian bisa menyeleksi. Gitu. Kecuali yang matan ya, kalau sanad rawi itu bisa. Kecuali yang matan, karena matan kan harus punya pengetahuan yang luas tentang hadis, hafal gitu ya. Atau misalnya ya tahu, kalau sekarang mungkin akan lebih mudah karena memang semua sudah digitalisasi, kita tinggal klik, pengen cari hadis tentang apa, semua kumpul tuh. Udah semua kumpul, sanadnya ada, rawinya ada, udah gitu kita tinggal ngecek aja ini sahih, ini doif, ini apa gitu ya. Setelah itu semua yang sahih dikumpulkan, baru bisa kita menentukan bahwa suatu hukum itu seperti apa. Ya sekali lagi, ini ditekankan kenapa pengen ngelihat yang ini, yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, biar teman-teman tahu bahwa nggak sembarangan suatu hadis itu disebut hasan, disebut sahih, disebut doif, bahkan disebut maudhu. Bukan sembarangan, tapi ada ilmunya. Dan para ulama sudah meletakkan dasar-dasar keilmuan tentang itu. Kita tinggal menggunakannya. Apalagi sekarang toolsnya udah ada. Ilmu ini ada konsepnya. Tahzibul Kamal, ada bukunya. Tinggal dikelopin. Gitu kan? Jadi kalian bisa ngecek. Nah, contoh misal, coba periksa hadis berikut. Sungguhnya Allah dan para malaikat mendoakan orang yang sholat pada barisan sebelah kanan. Pada barisan sebelah kanan. Jadi awalnya ada yang seperti itu. Semoga Allah dan para malaikat mendoakan orang yang sholat.
Nah, ternyata, kunci jawabannya ada, akhirnya nanti bisa dicek satu-satu gitu ya. Kunci jawabannya seperti apa? Oh, siapa? Ini teh hadatsana, 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 hadatsana. Tuh. Ada hadatsana Utsman nubnu Abi Syaibah. Hadatsana Muawiyah bin Hisyamin. Hadatsana Sufyanu an Usamah bin Zaidin an Uthman bin Urwata an Urwata an Aisyata qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ma innallaha wa malaikatahu yusalluna ala mayaminis sufufi. Sungguhnya Allah dan para malaikat mendoakan orang yang salat pada barisan sebelah kanan. Ya cek hadisnya. Jadi nanti bisa dicek. Oh iya, ternyata ada Ahmadu bin Ibrahim. Ini yang kedua ya. Oke. Nah, yang kita bahas ini yang kedua nih. Ini. Hadatsana Ahmadu ibnu Ibrahim. Nah, oke. Kita cek di bukunya. Ternyata penilaian pembelaan terendah kepadanya. Jadi ada ulama-ulama yang memberikan penilaian kepadanya. Tapi yang dilihat salah satu yang bisa digunakan adalah penilaian atau pembelaan terendah terhadap dirinya adalah kepercayaan. Penilaian soduk mengindikasikan bahwa Ahmad bin Ibrahim masuk ke dalam perawi Hasan tingkat 1. Oke. Hasan tingkat 1. Ribaiyu ibnu Ibrahim. Baru berikutnya ada Ribaiyu ibnu Ibrahim. Itu kan? Ini hadatsana, ini yang pertama perawinya, ini hadatsana, ini yang kedua perawinya, gitu ya. Baru berikutnya. Nah, untuk yang kedua, ternyata penilaian terendah terhadapnya adalah tidak ada halangan terhadapnya. Ini mengindikasikan bahwa Raib ibnu Ibrahim masuk rawi Hasan tingkat 1. Oke. Berikutnya ada Abdurrahman ibni Ishaq. Oke. Abdurrahman ibni Ishaq. Abdurrahman ibni Ishaq. Bagaimana penilaian para ulama? Tinggal dibuka. Oh, ternyata penilaian pembelaan terendah terhadapnya adalah boleh dipakai hadisnya. Dan ini Shalih al-Hadits mengindikasikan bahwa Abdurrahman bin Ishaq termasuk dalam rawi peringkat Hasan tingkat 2. Peringkat rawi Hasan tingkat 2. Oh, masih bisa dipakai. Berikutnya ada Sa'id ibni Abi Sa'id Maqbul. Nah, Sa'id bin Abi Sa'id, penilaian pembelaan terendah terhadapnya adalah tidak ada halangan. Maka mengindikasikan bahwa Sa'id bin Abi Sa'id termasuk perawi tingkat Hasan 1. Nah, dikatakan gharib karena hadis ini hanya memiliki satu jalur periwayatan. Kemarin kita udah bahas ya. Gharib karena ada satu jalur periwayatan aja. Yaitu dari mana? Dari sahabat Abu Hurairah sendiri yang meriwayatkan. Nah, hadis Hasan gharib adalah hadis yang makbul. Artinya sah datangnya dari Muhammad SAW, bukan hadis yang dhaif. Oke, berarti bisa digunakan. Gitu. Nah, contohnya seperti itu. Nah, sebenarnya berikutnya kita akan bahas tentang hadis-hadis Muqdol dan kawan-kawan. Tapi sebelum itu, apakah ada yang mau ditanyakan? Sebenarnya ini ada beberapa yang tadi kan ada hadis mursal, ada hadis apa. Nah, kita akan coba untuk membahas sampainya dulu ya. Yang pertama ada hadis mu'dol. Hadis mu'dol ini apa? Kan waktu awal kita bahas bahwa hadis itu ada yang harus diceknya. Ada yang bermasalah dari segi sanad, ada yang bermasalah dari sisi ini ya, dari sisi perpindahan matannya, ada yang bermasalah dari sisi penyandaran matan, oke?
Yang perpindahan matan tadi ada yang mu'allaq, mu'dhal, munqati, ada yang mursal. Sedangkan yang penyandaran matan ada yang maqtu, ada yang mauquf, ada yang marfu', ada yang maqtu, gitu ya. Nah, kita bahas di sini satu-satu. Oke. Kita akan bahas sampai sesampainya aja ya. Yang pertama adalah hadis mu'dhal. Hadis mu'dhal ini apa? Hadis mu'dhal adalah hadis yang seperti ini. Dari segi bahasa, dari sisi bahasa adalah isim fa'ul dari kata-kata a'dhalatu yang berarti a'yahu. Apa? Menjadikan sesuatu menjadi problematik. Nah, kalau dari definisi itu ini nih. Hadis yang gugur dari sanadnya 2 orang rawi atau lebih secara berturut-turut. Contoh. Nih, hadis mu'dhal. Hadis mu'dhal. Nah, hadis ini berkata seperti ini, telah menceritakan Rasulullah SAW bersabda, bagi hamba sahaya makanan dan pakaian. Sebenarnya ini tuh panjangnya kayak gini. Telah menceritakan kepadaku Malik bahwa Abu Hurairah berkata Rasulullah SAW bersabda, hak bagi hamba adalah makanan dan pakaiannya secara baik, gitu ya. Nah, Imam Malik ini adalah seorang tabi'ut tabi'in. Nah, ketika dicek, nah ini nih. Tuh ada siapa? Ada lil mailuki ta'amuhu wa kiswatuh. Abu Hurairah, Abi Hurairah, gitu ya. Baru ke sini ke Muhammad ibnu Ajlan, gitu ya. Baru ke Bukairu bin Asyajji, ada ke sini dan terakhir ke Muslim. Hadis riwayat Muslim. Ada yang langsung dari sini ke Malik. Nah, ini adalah tabi'ut tabi'in. Ini ya jadi gini. Jadi gini. Nah, ada yang namanya tabi'ut tabi'in, ada yang namanya tabi'in kecil, ada yang namanya tabi'in besar, ada yang namanya tabi'in pertengahan, gitu ya. Nah, ketika udah dicek ternyata oh iya ini bagian apa. Dan ternyata ada yang loncat, gitu ya, gugur sanadnya 2 orang rawi atau lebih secara berturut-turut. Nah, yang berikutnya adalah hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq ini apa? Mungkin kita sampai hadis mu'allaq ya. Tapi nggak tahu, nanti kita coba lagi. Secara bahasa, nah, berasal dari kata mu'allaq. Ini adalah isim maf'ul dari kata-kata allaqa yang berarti menggantungkan sesuatu pada sesuatu sehingga ia tergantung. Menggantungkan sesuatu pada sesuatu akhirnya dia tergantung. Nah, ini tuh hadis-hadis yang gugur rawinya seorang atau lebih dari awal sanad. Contoh ini ya, yang contoh itu ini ada hadis Bukhari, Abu Daud dan Tirmizi. Ini tuh berbicara tentang ini. Allah itu berhak untuk dijadikan tempat mengadu malu daripada manusia. Berikutnya, gambarkan. Tuh. Ada yang dari Tirmidzi, ada yang dari Bukhari, ya, ada yang dari Abu Dawud. Bayang. Ini tiba-tiba tuh potong. Bayang ya. Yang sini tuh harusnya ada generasi baru ke sini. Para imam periwayat hadis Abu Dawud, Bukhari, Tirmizi. Gitu. Ternyata ada yang terpotong. Berikutnya ada hadis munqati. Munqati itu isim fa'il. Ya, dari segi istilah itu hadis yang tidak bersambung sanadnya. Keterputusan tersebut bisa di mana saja. Tiba-tiba gitu putus. Contoh, nih, ini adalah hadis munqati. Keadaan Rasulullah SAW apabila masuk masjid memanjatkan doa dengan nama Allah, salawat atas dan salam atas Rasulullah, ya Allah ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah pintu rahmat bagiku, dan jika keluar beliau bersolawat dan berdoa, ya Allah ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah pintu
waftahli abwaba fadlika, waftahli abwaba rahmatika. Kalau mau masjid, mau masuk masjid, dan kalau mau keluar masjid. Ternyata nih, ini pohonnya. Ini tuh adalah hadis munqati. Kenapa hadis munqati? Kan di sini ada Fatimah Az-Zahra. Ada Fatimah, siapa gitu ya? Ada Abdullah ibnu Hasan. Ada Al-Laits, ada Abu Muawiyah, ada Ismail ibnu Ibrahim. Ini ya. Ismail ibnu Ibrahim. Oh, ini kepotong nih. Mohon maaf. Ada Ali ibnu Hujra, ada Abu Bakar ibnu Abi Syaibah. Yang terakhir ada yang Tirmizi, ada yang Ibnu Majah. Jadi di sini ada Tirmizi ke bawahnya, yang di sini Ibnu Majah. Mohon maaf kepotong. Gak apa-apa lah ya. Nah, hadis ini munqati. Kenapa munqati? Karena Fatimah binti Husain bin Ali bin Abi Thalib, dia termasuk salah seorang tabi'in pertengahan. Dia wafat itu 111 Hijriah. Dan dia tidak pernah bertemu dengan Fatimah Az-Zahra yang wafat sebulan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Dia tiba-tiba bilang kayak gitu, maka munqati begitu. Nah, berikutnya ada lagi hadis yang namanya hadis mursal. Mursal itu isim mar'ul. Kata arsala yang berarti atlaqa, yang berarti melepaskan atau membebaskan. Nah, sebenarnya hadis ini adalah hadis yang gugur dari akhir sanadnya seorang tabi'in. Jadi ada yang mursal jali, ada yang mursal sahabi, ada yang mursal khafi. Oke, maksudnya kan di akhir sanad seorang setelah tabi'in. Mursal jali itu bila pengguguran yang dilakukan oleh rawi adalah jelas sekali dapat diketahui oleh umum bahwa yang menggugurkan itu tidak hidup sezaman dengan orang yang digugurkan. Kalau mursal sahabi yaitu ya ini uraian dari seorang sahabat tentang sesuatu yang dikerjakan Nabi dan sebagainya dengan pengetahuan bahwa ia sendiri tidak menyaksikannya karena pada ketika itu ia masih kecil atau terbelakang masuk Islam. Karena terbelakang dia masih di Mekah, Rasulullah di Madinah, dia nggak melihat gitu. Makanya ini mursal sahabi. Kalau yang terakhir ada yang mursal khafi. Mursal khafi itu apa? Mursal khafi itu adalah hadis yang diriwayatkan tabi'in, di mana tabi'in yang meriwayatkan hidup sezaman dengan sahabi, tapi ia tidak pernah mendengar sebuah hadis pun darinya. Baik? Nah, contoh. Ini hadis mursal sahabi. Hadis mursal sahabi. Ini yang hadis mursal sahabi. Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia keluar menuju Mekah pada tahun kemenangan dalam bulan Ramadan. Karena itu beliau pun saum sampai ke Qadib, lalu beliau berbuka, kemudian orang-orang berbuka. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini termasuk hadis mursal sahabi. Kenapa? Karena Ibnu Abbas tidak ikut berpergian bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau di Mekah bersama dengan orang tuanya. Jadi tidak akan menyaksikan perjalanan tersebut. Hal ini diketahui dengan berita sahabat dari berita sahabat yang lain gitu. Nah, sebenarnya hadis mursal itu ada pendapat, ada beberapa pendapat yang bisa digunakan bisa digunakan atau enggak. Nah, hadis mursal dapat dijadikan hujah secara mutlak. Yang pertama kayak gitu ya, udah bisa aja dijadikan hujah. Yang kedua tidak dapat dipakai secara mutlak. Itu ada perbedaan pendapat ya. Yang ketiga dapat asal mengirsalkan ke ulama abad ketiga, atau dapat bila yang mengirsalkan itu adalah orang yang adil, atau dapat bila yang mengirsalkan itu Sa'id bin Musayyab, atau dapat karena adanya penguat, atau dapat bila dalam bab itu tidak ada yang lain, atau dapat karena ia lebih kuat dari hadis dhaif yang musnad, atau dapat untuk menjadi amalan-amalan sunnah, sedang kalau untuk amalan wajib nggak bisa. Yang terakhir dapat asal mengirsalkan sahabat. Oke, mungkin kita sampai situ dulu ya. Nah, ya, sampai hadis mursal dulu, baru minggu depan kita akan masuk ke hadis yang ini ya, hadis mudallas, jangan lupa ya, bisi akang lupa soalnya. Oke, mungkin itu aja untuk pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat, semoga menambah wawasan kita tentang hadis
Jadi sekali lagi pembahasan kita tentang ulumul hadis. Semoga pertemuan kita kali ini menambah sakofah Islamiyah kita, menambah pemahaman kita tentang dinullah, bahwa ya hadis itu pengetahuannya seperti ini gitu. Minimal teman-teman tahu, dialurkan secara mudah, semoga lebih mudah karena dialurkan seperti ini. Mungkin itu aja untuk pertemuan kita kali ini. Mohon maaf tidak pas 1 jam, karena tadi kita mulainya juga terlambat, karena menunggu teman-teman yang hadir. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa akhir majelis, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan. Takia.